Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG turun 3% lebih ke angka 6.223. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang hari ini masih bisa bertahan dan naik. Dan ternyata pengendalinya masih masuk di harga bawah. Dan ada rencana untuk buyback saham. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham SIDO yang hari ini terpantau masih bisa naik 0,93% ke harga 545. Secara teknikal memang saat ini SIDO masih belum oke. Sekarang masih mencoba untuk bertahan di zona support 550 sampai 560. Hari ini sempat turun mendekati harga 515. Penutupan masih bisa bangkit naik 0,93%. Jadi saat ini secara candle support 550 ini belum terkonfirmasi break karena candle masih menyentuh. Tapi untuk tren jangka menengah itu masih belum begitu oke karena masih berada di bawah garis EMA 50 di harga 580 dan garis EMA 150 di sekitar harga 605. Dan saat ini memang ada beberapa sentimen untuk saham SIDO. Pertama, SIDO ada rencana untuk buyback saham. Dan SIDO akan minta restu untuk buyback saham 300M. Selain itu ada satu pemberitaan lagi, direkturnya terpantau masih borong 400.000 saham SIDO. Dan bisa kita lihat transaksi itu dilakukan tanggal 13 Maret di harga sekitar 555. Jadi saat ini harga akumulasinya masih di atas. Dan secara pergerakan jika kita lihat harga 555 masih berada di zona support ini. Jadi untuk SIDO memang menarik karena saat ini masih berada di sekitar daerah support. Dan jika kita perhatikan asing hari ini terlihat masuk akumulasi setelah sebelumnya terus keluar. Di broker summary pun terpantau kenaikan hari ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk SIDO secara teknikal menurut saya selama masih kuat di atas 550 itu secara teknikal masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali rebound menuju garis EMA 50 di 580. Jadi apabila teman-teman ingin coba pantau dan entry saham SIDO menurut saya masih bisa wait and see. Apabila besok SIDO terpantau bisa naik kembali di atas 550 dan terbentuk candle hijau, menurut saya masih bisa coba entry di sekitar daerah support ini. Dengan target swing di garis EMA 50. Dan tetap pertimbangkan untuk swing atau trading jangka pendek, walaupun SIDO bisa bertanda rebound dari 550. Dan secara teknikal untuk tren jangka menengah SIDO masih belum oke, walaupun ada sentimen akumulasi di harga bawah dan ada rencana untuk buyback. Dan lebih oke adalah kita amankan profit apabila berhasil dapat di daerah support dan terpantau masih kesulitan untuk naik di atas 580. Dan sekarang kita coba lihat Kalbe. Kalbe berbeda dengan SIDO, Kalbe masih melanjutkan downtrendnya. Saat ini bisa kita lihat Kalbe sempat menyentuh harga 1000 yang merupakan support psikologis pada penurunan hari ini. Tapi secara teknikal Kalbe masih bergerak sangat downtrend. Sebelumnya sempat mendekati garis EMA 50 tapi masih gagal naik di atas 1300. Kalbe masih terus membentuk low. Jadi bisa kita perhatikan di sini sempat menyentuh sekitar 1080, bisa bertahan dari rebound, tapi gagal membentuk high low, gagal naik di atas 1550 sehingga masih melanjutkan low-nya. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk Kalbe, bisa kita perhatikan asing masih terus keluar. Jadi hari ini asing masih keluar dengan jumlah besar pada penurunan 4% lebih ini. Di broker summary juga terpantau ada distribusi besar. Jadi untuk Kalbe saya harus hati-hati. Walaupun memang saat ini ada potensi low technical rebound karena sudah mendekati harga 1000. Tetap teman-teman apabila ingin coba spekulatif buy di 1000, bisa coba entry di 1000 apabila masih bisa bertahan dengan maksimal di sekitar harga 980. Tapi jadikan harga 1080 sampai 1100 untuk target swingnya. Dan jika terpantau berhasil rebound tapi masih gagal membentuk high low, masih gagal break 1080 sampai 1100, pertimbangkan untuk take profit. Karena secara teknikal, Kalbe masih akan sideways selama gagal naik dari 1080. Jadi potensi untuk sideways dan lanjut downtrend masih lumayan besar. Apalagi saat ini masih terpantau ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Sekarang saya akan coba update pergerakan dari saham GoTo. GoTo menarik. Hari ini masih bisa bertahan dari rebound dari zona 78 sampai 80. Bisa kita lihat zona support ini masih berupa support lumayan kuat. Walaupun sempat menyentuh sekitar harga 76, tapi penutupan GoTo berhasil naik 5% lebih ke 83. Dan untuk resisten kuat bisa kita lihat saat ini masih ada di zona 85 sampai 88. Sebelumnya juga masih bisa bertahan di zona ini
GoTo gagal break zona resisten dan kembali melemah menyentuh garis EMA 150. Tapi jika kita perhatikan broker summary pada kenaikan GoTo hari ini menarik. Bisa kita perhatikan asing hari ini masuk dengan jumlah lumayan besar setelah 1 minggu terakhir ini melakukan distribusi. Di broker summary juga terpantau kenaikan 5% lebih ini ada akumulasi. Sehingga saya lihat GoTo masih ada potensi untuk kembali naik mengetes zona resisten di 85 sampai 88. Jadi apabila teman-teman sudah dapat di sekitar 78, bisa pertimbangkan untuk swing. Take profit apabila GoTo ternyata tetap kesulitan untuk break 88 minggu ini. Atau hold saja terus selama GoTo tidak turun buat 78 dengan target lebih jauh di 92. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau dan entry saham GoTo, bisa lebih oke tetap tunggu kembali di 78 sampai 80 untuk entry di sekitar target harga ini. Selanjutnya saya akan coba analisa saham ASI. ASI bisa kita lihat hari ini juga ditutup naik 0,65% ke 4.650. Menariknya hari ini ASI sempat lanjut turun mengetes support di 4.500. Bisa kita perhatikan pada akhir Februari sampai awal Maret, IC juga sempat menyentuh 4.500 dan bisa bertahan dan rebound kembali. Dan pola candle hari ini juga ada pola hammer, tapi jika kita perhatikan broker summary pada kenaikan ASI hari ini, bisa kita perhatikan asing terpantau masih keluar, tapi di broker summary terpantau ini ada sedikit akumulasi. Jadi untuk ASI, secara teknikal menurut saya memang saatnya masih belum oke, potensi untuk break 4.800 juga masih lumayan kecil. Jadi apabila teman-teman sudah dapat di sekitar 4.600 atau di sekitar 4.500, menurut saya bisa jadikan garis EMA 50 sampai 4.800 untuk target swing jangka pendeknya. Jika terpantau IC berhasil rebound, tapi tetap kesulitan untuk break 4.800, sebaiknya amankan profit dulu. Setelah itu baru tunggu kembali di harga bawah untuk re-entry kembali. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.